Meskipun penyamaran ini agak mencurigakan, selama dia menanganinya dengan tepat, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah mengamati selama beberapa hari terakhir, Yang Kai menemukan bahwa banyak orang di Demonic Heavenly Dao mengenakan penyamaran, dan ada juga beberapa yang menutupi wajah mereka seperti dia. Meskipun orang-orang ini telah diperintahkan untuk berkumpul di sini, mereka tidak ingin mengungkapkan asal atau identitas mereka, jadi penampilannya saat ini tidak boleh terlalu mendadak. Setelah melakukan persiapan, mereka berdua segera berangkat menuju lembah gunung tempat Four Seasons Land berada. Setelah terbang sebentar, Yang Kai tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Zhou, kami di sini hanya untuk menyusup ke Demonic Heavenly Dao, bukan untuk membunuh siapapun dengan segera. Yang terbaik adalah menarik niat membunuhmu." Petik 2. Zhou Quan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan hanya setelah niat membunuhnya benar-benar hilang, dia berbicara, memikirkan murid-murid sekteku. Zhou ini tidak dapat menahan diri. Tuan Istana Yang, tolong maafkan saya. Petik 2. Yang Kai menjawab, "Saya mengerti, tetapi akan selalu ada kesempatan." Melanjutkan ke depan, Zhou Quan menerima pengingat dan tidak mengungkapkan kekurangan lagi. Setelah memasuki lembah gunung Four Seasons Land, Divine Sense segera datang dari dekat. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber Divine Sense ini seharusnya adalah lokasi dari Arai Master. Sebelum ikan raksasa di belakangnya muncul, semuanya di sini telah dikelola oleh Master Arai. Zhou Quan menoleh ke arah itu dan mendengar suara Yang Kai. Tanpa ragu, dia memimpin Yang Kai ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah gua. Di depan gua, seorang pria berwajah pucat dengan wajah tanpa janggut berdiri tegak dan lurus, menghalangi pintu masuk gua. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus. Sword Intennya melonjak ke langit, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Kultivasi pria ini juga luar biasa. Yang mengejutkan, dia adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Dia adalah orang yang telah mengikuti Master Arai selama ini untuk melindunginya. Selama hari-hari Yang Kai diam-diam mengamatinya, orang ini tidak dapat dipisahkan dari Arai Master. Melihat Zhou Quan dan Yang Kai tiba, pria berwajah pucat itu hanya menatap mereka dengan dingin. Ketika dia mendekat, Zhou Quan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengeluarkan token hitam dan melemparkannya ke arah pria itu. Pria itu mengambilnya dan memeriksanya sejenak sebelum mengembalikannya. Namun, dia masih tidak menunjukkan niat untuk memberi jalan dan malah membuat gerakan mengundang. Zhou Quan memiringkan kepalanya ke arah Yang Kai. Yang Kai mengumpulkan ki iblisnya dan memanggil ki iblisnya untuk menutupi tubuhnya. Dia tidak mengungkapkan kultivasi Raja Iblis tingkat tingginya dan hanya menunjukkan aura Raja Iblis tingkat rendah. Jadi dia tidak takut orang lain melihatnya. Kecuali kultivasi jiwanya lebih kuat darinya, tidak ada yang bisa melihatnya. Pria berwajah pucat itu adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Jadi dia secara alami tidak bisa melihatnya. Melihat Yang Kai mengungkapkan ki iblisnya, kewaspadaan di wajahnya sangat berkurang. Semua orang dari Demonic Heavenly Dao memiliki Demonic Ki di tubuh mereka. Jadi bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, selama mereka menunjukkan tanda-tanda Demonic Ki, semua orang akan mengerti bahwa mereka berada di pihak yang sama. Token yang diambil Zhou Quan sebelumnya hanyalah lapisan identifikasi tambahan. Ketika Yang Kai mengungkapkan ki iblisnya, Zhou Quan berkata, "Saya disergap dalam perjalanan ke sini dan menderita beberapa luka. Jadi untuk sementara saya tidak dapat melakukan teknik apapun. Tolong maafkan saya." Darah iblis di tubuhnya telah diekstraksi oleh Bai Zuo. Jadi tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan jejak ki iblis. Namun, pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti belum sepenuhnya pulih dari cederanya. Jadi tidak ada yang salah dengan penjelasannya. Bagaimanapun, Yang Kai sudah mengungkapkan identitasnya. Agaknya, di Star Boundary ini, tidak ada orang biasa yang mau mengasosiasikan diri dengan orang-orang dari Demonic Heavenly Dao. Benar saja, pria berwajah pucat itu tidak curiga dan hanya mengerutkan kening. "Apakah kamu bertemu seseorang? Apakah kamu meninggalkan kekurangan?" Petik 2. Zhou Quan mengangguk. "Jangan khawatir, mereka semua telah terbunuh. Tetapi sebagian besar orang yang saya bawa telah meninggal. Hanya menyisakan saya dan saudara muda." Pria berwajah pucat itu mengangguk ringan. "Tidak apa-apa, kalian berdua sudah cukup. Masuk dulu. Kita akan membicarakan hal lain setelah bertemu Grandmaster Sun." Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik dan memimpin Zhou Quan dan Yang Kai ke dalam. Gua itu sempit di luar dan lebar di dalam. Ada beberapa lusin orang berkumpul di dalam. Semuanya baru-baru ini membuat arai dengan Master Arai. Arai Master adalah Grandmaster Sun, yang disebutkan pria berwajah pucat itu. Pada saat ini, Grandmaster Sun sedang bermeditasi.
dan pria berwajah pucat itu membawa Yang Kai dan Zhou Quan kepadanya. Setelah bertukar beberapa kata dengannya, Grandmaster Sun sedikit mengangguk dan berkata, Grandmaster ini telah memanggil kamu ke sini untuk membantu raja ini dalam menyiapkan arai roh. Sekarang arai roh hampir selesai. Kalian berdua harus tinggal di sini dan memulihkan diri untuk saat ini. 3 hari dari sekarang, aku akan membutuhkan bantuanmu. Ya, saya akan mematuhi perintah Grandmaster Sun, jawab Zhou Quan sebelum membawa Yang Kai pergi. Tepat ketika dia hendak berbalik, Grandmaster Sun tiba-tiba menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apakah saudara mudamu menyembunyikan wajahnya karena dia tidak terlihat? Zhou Quan menangkupkan tangannya dan berkata, saudara muda mengalami kebakaran besar ketika dia masih muda dan merusak penampilannya. Jadi tidak nyaman baginya untuk menunjukkan dirinya. Dia tidak berhenti dalam jawabannya. Jelas telah mempertimbangkan pertanyaan ini. Grandmaster Sun melirik Yang Kai lagi. Tetapi dia terlalu malas untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Menurutnya, selama Yang Kai dan yang lainnya bisa lulus ujian pria berwajah pucat itu akan baik-baik saja. Di sisi lain, Divine Sense pria berwajah pucat itu melonjak. Seolah-olah dia ingin menyelidiki apakah kata-kata Zhou Quan itu benar atau salah. Tetapi bagaimana dia bisa melihat bahwa setelah menyapu Divine Sense-nya ke wajah Yang Kai, wajah Yang Kai menjadi agak kabur dan dia tidak bisa menahan kerutan. Berpikir bahwa Yang Kai mengenakan semacam artefak. Karena Grandmaster Sun tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, dia tidak ingin memperumit masalah. Meskipun ada banyak tikungan dan belokan, Yang Kai akhirnya melewati penghalang. Tampaknya sederhana. Tetapi jika Yang Kai tidak dapat menggunakan ki iblisnya, tidak mungkin baginya untuk datang ke sini. Orang-orang dari Demonic Heavenly Dao mungkin tidak akan mengira bahwa akan ada perbedaan seperti itu di dunia ini. Namun, metode semacam ini hanya bisa digunakan untuk saat ini. Di masa depan, ketika berita tentang Yang Kai kembali dari wilayah iblis ke Star Boundary benar-benar terungkap, orang-orang dari Demonic Heavenly Dao pasti akan menjadi waspada. Pada saat itu, tidak mungkin menggunakan metode ini lagi. Mereka berdua pergi ke sudut gua dan menemukan sudut kosong untuk duduk bersila. Cedera Zhou Quan belum sembuh, jadi dia benar-benar perlu memulihkan diri. Yang Kai diam-diam mengamati kultivasi dan kekuatan orang-orang di dalam gua. Sebenarnya, dia sudah menyelidiki masalah ini, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Baru saja, ketika Grandmaster Sun mengatakan bahwa mereka akan berguna dalam waktu 3 hari, Yang Kai diam-diam menebak bahwa Grid Array akan selesai dalam waktu 3 hari. Pada saat itu, ketika Array diaktifkan, dia tidak tahu bantuan apa yang mereka butuhkan. Nanman Dachun telah mengatakan bahwa Array roh ini adalah Array pemanggilan. Jadi mungkin saja itu bisa memanggil semacam monster yang tak tertandingi. Tapi monster tak tertandingi macam apa yang ada di Four Seasons Land? Selain itu, karena itu adalah Array pemanggilan, ia harus membayar harga tertentu. Array roh hanyalah sebuah yayasan. Jadi berapa harga yang harus dibayarnya? Mungkinkah dia ingin orang-orang dari Demonic Heavenly Dao ini mengorbankan diri mereka sendiri? Jika itu masalahnya, dia tidak tahu apakah orang-orang dari Demonic Heavenly Dao ini akan bersedia atau tidak. Tapi tidak peduli apa, kebenaran harus terungkap dalam 3 hari. Jadi Yang Kai hanya bisa menunggu dengan tenang. Selama beberapa hari berikutnya, pada siang hari, orang-orang dari Demonic Heavenly Dao tetap bersembunyi. Dan ketika malam tiba, mereka akan membuat arai roh. Namun, Grandmaster Sun tidak berniat memanggil Yang Kai dan Zhou Quan. Pertama, mereka berdua telah menyatakan bahwa mereka terluka. Dan kedua, arai roh akan sepenuhnya diatur. Jadi tidak masalah apakah mereka menginginkannya atau tidak. Selama mereka bisa mengaktifkannya, itu akan baik-baik saja. Jadi mereka berdua tinggal di gua selama beberapa hari. Pada malam hari ketiga, ketika bulan tinggi di langit, Grandmaster Sun tiba-tiba berdiri. Yang Kai, yang diam-diam memperhatikan bahwa ekspresinya jelas menjadi jauh lebih bersemangat. Mengambil napas dalam-dalam, Grandmaster Sun memanggil, semuanya, ikuti aku. Mengatakan demikian, dia memimpin dan berjalan keluar. Selusin orang tidak ragu-ragu dan mengejarnya. Setelah keluar dari gua, Yang Kai menemukan bahwa orang-orang dari Demonic Heavenly Dao yang telah bersembunyi di lembah selama beberapa hari terakhir semuanya keluar pada saat ini. Masing-masing dari mereka memimpin sekelompok orang menuju tempat ini. Segera, beberapa ratus orang berkumpul. Grandmaster Sun menyapukan pandangannya ke arah mereka dan tersenyum. Semua alam kaisar, majulah. Mengatakan demikian, lebih dari 20 orang melangkah maju, termasuk Yang Kai dan Zhou Quan. Melihat ini, Grandmaster Sun mengangguk dan mengangkat tangannya, menembakkan lebih dari 20 slip batu giok, yang masing-masing berhubungan dengan Master Realm Kaisar. Pada saat yang sama, dia berkata,
Slip batu giok ini berisi teknik dan posisi arai yang hebat. Ingatlah dengan baik. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambil slip batu giok. Setelah menyelidikinya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Grandmaster Sun. Slip giok mencatat metode untuk mengaktifkan grid arai, serta posisi yang dia butuhkan untuk berdiri. Metodenya harus sama, tetapi setiap orang di arai berbeda. Arai tanpa nama ini membutuhkan lebih dari 20 kaisar realem bekerja sama untuk mengaktifkannya. Tidak peduli apa gunanya, skalanya luar biasa. Tidak heran butuh waktu lama untuk menyiapkannya. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melirik Zhou Quan sebelum mengiriminya pesan diam dengan Divine Sense-nya. Zhou Quan mengangguk sedikit. Metode dalam slip giok tidak sulit untuk dipahami. Dan siapapun yang bisa berkultivasi ke alam kaisar bukanlah orang bodoh. Jadi mereka secara alami dengan cepat menghafalnya. Grandmaster Sun juga terbang ke tempat tertentu pada saat ini dan dengan keras menyatakan, peristiwa besar telah tercapai hari ini. Setelah masalah ini selesai, tidak akan ada kekurangan hadiah. Semuanya masuk ke arai. Begitu dia selesai berbicara, 20 atau lebih kaisar realem terbang dan mendarat di posisi masing-masing. Yang Kai dan Zhou Quan dipisahkan oleh beberapa kilometer. Jadi jika sesuatu terjadi, Yang Kai tidak akan bisa menjaga Zhou Quan. Namun, dia baru saja memberitahu Zhou Quan secara diam-diam, sehingga dia dapat melarikan diri dengan aman. Arai besar akan segera diaktifkan, dan semua kaisar realem telah masuk, tetapi Yang Kai bingung. Menurut apa yang dikatakan Nan Mendacun sebelumnya, arai besar ini masih kehilangan poin kunci. Dia belum melihat gerakan khusus dari Grandmaster Sun beberapa hari terakhir ini. Mungkinkah yang disebut titik kunci ini tanpa disadari telah diperbaiki? Pada saat ini, tidak nyaman baginya untuk menghubungi Nan Mendacun lagi. Jadi dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Apalagi ikan besar yang dia tebak tidak muncul. Jadi dia tidak tahu apakah tebakannya salah atau waktunya tidak tepat. Jika itu yang pertama, itu akan mudah ditangani. Meskipun ada banyak orang di depannya, mereka tidak cukup untuk membunuhnya. Jika itu yang terakhir, dia harus menunggu dan melihat. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, Yang Kai tidak terburu-buru. Dia ingin melihat kerusakan macam apa yang coba dilakukan oleh susunan besar ini.